Ya. Saya dari awal mengatakan Sambo itu dihukum ringan saja, nantinya berakhir dengan pembebasan bersyarat, kata saya. Perwira-perwira bawahan yang punya masa depan bagus ditipu oleh kasus ini. Ada yang dipecat, ada yang dihukum. Hakim enak saja menjatuhkan vonis korting 50%. Kalau motif tidak jelas, hakim mengambil langkah sesuai dengan asas, yaitu apa yang menguntungkan bagi terdakwa. Dan motifnya ada, jelas. Motifnya sakit hati. Apakah kita harus menjatuhkan motifnya itu tanpa ada pembuktian? Itu yang Bapak mau? Tidak. Harus ada pemerkosaan terbukti, maksudnya begitu, Pak? Kalau harus begitu, Anda teliti, jangan ngomong terus. Debat sengit mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dengan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak. Susno 2J juga turut mengecam putusan Ma, yang dinilai tak wajar dan patut dicurigai, karena berani memotong hukuman Ferdy Sambo CS. Memperhatikan apa yang kita ingin tahu dari ini tentu masih jauh dari kebenaran tafsiran kita. Kenapa? Karena pertimbangan hakim belum terdapat sampai hari ini, dan itu wajar. Itu sangat wajar, karena hakim harus hati-hati, diputar sekali putaran lagi, untuk para anggota majelis memeriksa. Kemudian baru disepakati, ya ini sudah tepat. Tapi kan basicnya kan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau itu salah, kalau Bapak tetap berpendapat putusan Jakarta Selatan itu tidak lengkap pertimbangannya, maka otomatis harusnya gugur di kasasi. Teori hukum acara begitu kan? Betul, tetapi tidak mutlak kalau menolak atau menerima berarti hukumannya dilepas atau dihukum. Tidak hanya itu. Hakim punya kebebasan, hakim punya pandangan lebih luas lagi. Ini semua penegak hukum ini. Termasuk advokat, termasuk Bapak juga. Hanya polisi satu, hakim satu. Tapi semua penegak hukum. Mempunyai perbedaan karakter. Saya dari awal mengatakan Sambo itu dihukum ringan saja. Nantinya berakhir dengan pembebasan bersyarat, kata saya. Kalau unsur manfaat akan muncul. Berarti Pak Sambo ini mau membuka semua keadaan kepolisian sehingga kita punya wajah baru. Sementara korban, saya mengatakan bahwa ya ini blessing in disguise, memang pukulan berat, tetapi ini satu berkah. Karena negara mempunyai wajah kepolisian yang baru, itu maksud saya. Apakah tidak adanya dalam putusan pertimbangan mengenai apa motif pembunuhan? Menurut Bapak? Bagi saya, semua perbuatan dolus harus ada motif, kecuali kulpa. Hanya satu perbuatan yang tidak. Jadi kalau tidak diuraikan motifnya dalam putusan, menurut Bapak putusan itu cacat? Tidak, kurang pertimbangan. Kurang pertimbangan. Kalau kurang pertimbangan akibatnya apa? Ya akibatnya menjadi putusan itu perlu diperiksa lagi oleh korektor putusan, yaitu Mahkamah Agung dan kasasi. Kalau Mahkamah Agung tidak dikoreksi tapi hanya dikuatkan begitu saja? Ya bisa kalau tidak ada cacat tadi dan kurang. Tadi kan putusan Pengadilan Negeri tidak ada motif. Bapak mengatakan itu putusan yang kurang pertimbangan. Yang kurang pertimbangan karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan harus ada motif. Tapi kan kita tidak tahu apakah karena motif yang tidak jelas itu akhirnya membuat hukuman para terdakwa ini menjadi berkurang di tingkat kasasi. Kalau motif tidak jelas, karena kan hakim pertimbangannya belum ada. Untuk kepentingan dari terdakwa, keuntungan. Ini perlu. Kalau motif tidak jelas apa? Kalau motif tidak jelas, hakim mengambil langkah sesuai dengan asas, yaitu apa yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini menguntungkan maksudnya bagaimana? Ya menguntungkan bagi terdakwa lah. Bebas. Boleh saya tambahin nggak? Tidak selalu bebas. Tambah berat. Jadi gini, kita berdebat mengenai motif seakan-akan motif nggak ada. Motifnya ada, jelas. Motifnya sakit hati. Jaksa kan menyimpulnya mengatakan tidak ada motif. Sebentar juga. Penyebabnya itu karena sakit hati. Itu pendapat sakit hatinya Sambo karena PC mengaku diperkosa, tapi kan diperkosa tidak bisa dibuktikan. Apakah kita harus menjatuhkan motifnya itu tanpa ada pembuktian? Itu yang Bapak mau? Tidak. Harus ada pemerkosaan terbukti, maksudnya begitu, Pak? Kalau harus begitu, Anda teliti, jangan ngomong terus. Kalau harus ada begitu, kesempatan orang ngomong juga. Ini nggak akan pernah ketemu. Motif tidak itu. Tidak hanya perkosaan. Motifnya itu sakit hati, jelas. Tidak jelas itu. Jelas itu. Mana yang jelas? Karena tidak bisa dibuktikan ada pemerkosaan, maka yang menyebutkan motifnya itu Anda berpandangan motif itu perkosaan saja. Enggak, karena yang dibidik itu, Bro. Siapa
Siapa bilang? Itu yang dibidik. Siapa bilang dibidik? Makanya kalau Anda dibilang nggak mendalilkan jelas, seluruh perkosaan menurut yang kami sudah jelas. Ya, menurut Anda. Menurut kami sudah jelas. Dan Menurut menurut Anda. pendapat khalayak ramai dan juga ahli-ahli hukum yang lain selain Prof juga sudah Hakim jelas. mengatakan begitu. Hakim yang tidak mana perlu yang motif. mengatakan? Hakim mana yang mengatakan? Jelas kok. Ketua majelis. Ahli kriminolog Tidak perlu- mengatakan, tidak ahli perlu kriminal juga motif. mengatakan. Ya, sudah, tidak Anda pidana mau bicara perkosaan sendiri, tidak bisa bicara. dibuktikan Bicara dengan sendiri hanya aja. Kita akhiri ya. psikolog forensik. Tapi jangan lupa dalam tuntutan jaksa dan dakwa kalau nggak salah motifnya perselingkuhan, bukan Hakim pemerkosaan. Sakit Oke. hati. Jaksa yang ngomong begitu Jaksa kan? mengatakan perselingkuhan, Ya, kita tapi hargai hakim Hakim bilang mengatakan sakit tidak hati. perlu motif. Baik. Oke. Baca putusannya. Putusannya ada, saya baca juga. Baca lagi. Oke, kita clearkan soal motif ya, tidak selesai-selesai ini. Saya tanggapi. Malam ini bagus sekali untuk kuliah hukum ya, mungkin berapa semester ya. Tapi rakyat Berapa Indonesia SKS, ya. malam ini menunggu bukan hanya kuliah hukum yang sudah tamat malam ini. Bukan hanya flashback tentang peristiwa. Hukumnya sudah ending ya. Kita suka ini, tetapi adilkah ini? Hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Kita lihat wajah orang tuanya tadi. Kita lihat bagaimana polisi mempertaruhkan jabatannya. Kapolri sudah 3 kali ditegur presiden. Ya. Tidak terungkap 4 kali. Tidak terungkap pasti dia dicopot. Kabariskrem. Kemudian perwira-perwira bawahan yang punya masa depan bagus ditipu oleh kasus ini. Ada yang dipecat, ada yang dihukum. Hakim enak saja menjatuhkan vonis korting 50%. Kemudian kortingnya pun tidak adil. Ricky, bagaimana? Inilah rasa keadilan ini yang tidak dimiliki oleh Hakim Agung kita. Dan sehingga orang menilai, oh pantas Hakim Agung banyak ditangkap. Oh pantas perkara banyak lolos. Oh pantas, oh pantas. Dan satu lagi, saya mohonkan ada perbaikan di dalam hukum kita. Masa MK hanya melarang jaksa untuk banding APK. Ya. Terus terdakwa boleh. Lantas terdakwa boleh kalau dia mengajukan Terdakwa masih boleh PK. Usulkan saya jadi wakil presiden. Iya, saya asal berpartai. Nah, kemudian satu lagi, lantas keluarga terdakwa, keluarga korban, bagaimana dia cari keadilan? Ya. Akan terima saja dengan ini. Ya. Oh, MK kita tidak juga memikir ke situ. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai putusan Mahkamah Agung yang menurunkan hukuman semua terdakwa pembunuhan Brigadir J bisa jadi karena diuraikan motif yang jelas pada putusan pengadilan negeri yang diketuai oleh Hakim Wahyu. Menurut Gayus, jika persidangan tidak dapat membuktikan motif dengan jelas, maka yang diuntungkan harus terdakwa. Pernyataan ini membuat geram kuasa hukum Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, karena sebenarnya motif tersebut sudah dijelaskan oleh Hakim Wahyu, yaitu motif sakit hati Ferdi Sambo kepada almarhum Brigadir J. Susno 2J juga sangat menyayangkan adanya pengurangan hukuman yang diterima oleh Ferdi Sambo CS. Pasalnya, kejahatan Sambo itu tak hanya tentang pembunuhan, tapi juga merusak citra institusi Polri, serta membuat banyak anak buah harus dipecat, didemosi, bahkan ada yang juga harus ikut masuk ke jeruji besi, karena ditipu Sambo, untuk membantunya menutupi kekejiannya itu. Hal itulah yang menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, memberi hukuman mati pada Ferdi Sambo.